语言爬满了甲骨。 Pertempuran ini membuat semua orang linglung dan terpesona. Simbol-simbol yang terukir di angkasa luar biasa indahnya, rumitnya sampai pada titik di mana bahkan para ahli tertinggi pun dibuat bingung dan pusing. Mereka bahkan tidak bisa memahaminya. Jika Anda melepaskan bencana besar ini, tidak akan ada lagi hubungan baik di antara kita. Pasti akan ada perang besar. Suara yang ditransmisikan Gunung Lima Fase, berisi nada bermartabat, sejenis peringatan, serta jenis ketidakberdayaan. Jika ada perang, biarlah. Orang-orang dari alam yang lebih tinggi terlalu riang, bahkan memiliki waktu untuk datang ke sini untuk mencari peluang. Hari ini, saya akan memberi mereka sesuatu untuk dilakukan. Pagoda kecil itu berkata dengan nada yang sangat dingin. Kata-kata ini membuat semua orang ketakutan. Yang dia bicarakan sebenarnya adalah raksasa yang tak tertandingi di alam yang lebih tinggi, namun dia berani bertindak seperti ini, mengambil inisiatif untuk melepaskan bencana seperti itu ke alam yang lebih tinggi. Si Hao dengan erat mengepalkan tinjunya. Niatnya sangat mirip dengan pagoda kecil itu. Mereka turun selama bencana besar dan menindas dunia ini, membuat semua orang merasa sedih dan marah. Dia merasa bahwa ini harus persis bagaimana hal-hal dilakukan. Hanya dengan melepaskan kekacauan di alam yang lebih tinggi mereka dapat dianggap melawan. Pagoda kecil itu tidak mundur. Pertarungan antara mereka berdua menjadi semakin intens. Mereka semua mulai menggunakan api sejati mereka untuk melancarkan pertempuran di level tertinggi. Ketika saat itu tiba, langit dan bumi mungkin benar-benar terbalik. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Kita bisa berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi hari ini. 5 fase gunung mentransmisikan suara. Tunggu sebentar lagi, lalu aku akan pergi. Pagoda kecil itu menjawab. Baiklah, jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung sampai akhir. Gunung 5 fase terasa dingin. Cahaya Dao meningkat tajam, dan ruang di sekitarnya meletus dengan kekuatan obliterasi. Itu benar-benar membuka kembali langit dan bumi. Siapa yang takut pada siapa? Pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan dan bergerak ke atas untuk menghadapinya secara langsung. Ini adalah pertempuran besar yang menentukan. Gunung 5 fase merilis hukum alam Dao abadi dan juga mencari kesempatan untuk terbang menuju keberadaan itu. Itu jatuh beberapa kali, dan setiap kali, seolah-olah langit runtuh. Keberadaan ini tidak akan membiarkan dirinya diserang tanpa daya. Kebebasan ada di depan matanya. Pupil emasnya bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Tanpa sepatah kata pun, dia membentuk jejak berharga yang membanting oposisi. Sial. Suara memekakkan telinga bisa terdengar. Meskipun tinjunya menjadi redup dan itu semua kulit dan tulang, itu sangat kuat. Itu bahkan bisa menghentikan harta karun tertinggi yang kacau. Kebisingan yang dihasilkan seperti suara surgawi Dao Agung. Ini adalah konfrontasi antara artefak magis yang kacau. Itu tampak seperti tabrakan sederhana, tetapi mengandung logika langit dan bumi dan kekuatan hukum alam. Jenis metode ini, hati si Hao sangat tersentuh. Bagaimanapun juga, individu ini telah mencapai puncak. Apakah ini puncak dari apa yang dapat dicapai oleh tubuh fisik? Itu bahkan bisa menahan tabrakan harta karun tertinggi yang kacau. Namun, dia juga bisa melihat bahwa lengan individu itu mengejang, terus-menerus menyebarkan momentum serangan. Individu berada di bawah tekanan yang luar biasa dan tidak mudah baginya untuk membela diri. Si Hao tampaknya telah memahami sesuatu. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan mencoba mempelajarinya. Ini adalah jenis kekuatan fisik, yang secara abadi mewujudkan dunia di dalam dirinya sendiri. Pada saat ini, dia melihat jalan dari tubuh makhluk itu. Tubuhnya telah mencapai puncak, dan dia mencerminkan Dao besar. Tidak, dia tidak murni mencapai Dao dalam daging fisiknya. Hukum alam dunia luar juga terlibat, hanya saja tidak begitu jelas. Si Hao mengamati dengan cermat. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami banyak simbol Dao besar, tetapi dia bisa melihat arah umum yang dituju. Itu bisa memberinya pencerahan tanpa batas dan sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. Tidak ada bantuan eksternal palsu dan sepenuhnya mandiri.
Bahkan jika Dao padam, tubuh akan ada selamanya. Apakah ini puncak kekuatan fisik? Si Hao berkata dengan lembut. Pada saat itu, dia bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam. Meskipun dia tidak memahami teknik konkret atau kemampuan surgawi, seolah-olah jalan terbuka untuknya, jalan yang menunggunya untuk masuk. Tubuh keberadaan abadi ini mencengangkan, tetapi bukan murni tubuh fisik yang menggabungkan Dao. Kekuatan magis dan jalur daunnya juga mengguncang dunia. Dia mulai menggerakkan energi dasar langit dan bumi, membuatnya beresonansi dengan dirinya sendiri untuk melawan gunung 5 fase. Meskipun dia dikunci oleh rantai surgawi, dia masih sangat kuat dan tidak terlalu menderita. Dia terus berjuang untuk memecahkan 5 rantai surgawi elemen ini yang diketahui tidak pernah membusuk. Pada saat ini, suara hualala terdengar. Rantai mulai bergetar, dan bumi besar pecah. Mereka sepertinya akan meninggalkan bumi. Sekarang setelah mereka mencapai titik penting ini, pagoda kecil itu mengambil tindakan lagi. Dia bergegas menuju gunung 5 fase dan mencoba memberi orang ini waktu untuk membebaskan diri. Langit dan bumi terbuka dan tertutup. Kekacauan utama dilepaskan. Tanah mulai runtuh. 5 rantai divine elemen terhubung ke altar merah. Individu ini mengerahkan kekuatan, menarik altar merah gelap di atas tanah. Dia membombardirnya dengan serangan untuk menghancurkannya. Tekan dan segel. Five Pace Mountains mengeluarkan suara. Itu sangat luar biasa, dan cahaya Dao yang tak ada habisnya mengalir ke langit saat ditekan ke bawah. Serangan ini sangat menakutkan. Jumlah simbol Dao yang tak habis-habisnya menutupi tempat ini. Mereka sangat gemilang dan membawa fluktuasi yang benar-benar menakutkan. Pagoda kecil itu bergegas untuk menghadapi dan menghadapinya. Kemudian, dia mundur. Cahaya warna-warni berkedip saat mundur ke langit. Kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Si Hao bertanya. Mengapa saya harus mengambil tindakan? Lagi pula aku tidak pernah berencana untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Apa yang perlu dilakukan sudah cukup banyak dilakukan. Membiarkan keduanya bertarung seharusnya sudah cukup. Dia berkata. Si Hao terdiam. Lagi pula dia tidak berguna. Belum lama ini, dia bersumpah untuk bertarung. Namun sekarang, dia tidak akan membiarkan dirinya menderita kerugian. Pagoda kecil itu tertawa dingin dan berkata, saya berbeda dari dia. Dengan membantunya membebaskan dirinya, ini juga bisa dianggap sebagai kebaikan yang luar biasa. Jika aku terus bertarung menggantikannya dan menyia-nyiakan kekuatan sihirku, maka aku akan menderita terlalu banyak kerugian. Si Hao melengkungkan bibirnya. Dia benar-benar merasa bahwa orang ini akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan, namun pada akhirnya, itu hanya akan menyaksikan pertempuran berlangsung, tidak terlalu melibatkan dirinya sendiri. Kamu harus berterima kasih padaku. Kalau tidak, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan di mana semua karma ditempatkan pada Anda pasti akan mati dengan kejam, dan bahkan tidak akan banyak yang bisa kita lakukan untuk menunda akhir itu, kata pagoda kecil itu. Sekarang, kita harus membiarkan makhluk ini mengambil semuanya. Ia menambahkan. Pertempuran berlanjut, hanya orang-orang yang bertarung berubah. Gunung 5 fase ditekan ke bawah. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni kemasan memenuhi langit. Keberadaan abadi menjadi berbeda. Mengikuti suara Hong, seluruh dunia tampaknya berada di ambang kehancuran. Sayap emas muncul dari punggung makhluk itu. Mereka tampak sangat besar jika dibandingkan dengan tubuh fisiknya. Adegan ini benar-benar menakutkan. Tubuh fisiknya tidak berubah, tetapi sepasang sayap emas yang sangat besar dihasilkan. Kabut emas melonjak, dan sayapnya melepaskan fluktuasi yang sangat kuat untuk menahan gunung 5 fase. Mengerikan. Si Hao sangat terguncang. Semua orang telah lama jatuh lemah ke tanah tanpa kemampuan untuk bergerak. Ini datang dari dalam jiwa mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan, dan karena itu, mereka semua gemetar ketakutan. Ayo pergi. Kita harus mulai bergerak juga dan menyerahkan mereka berdua pada pertempuran hebat mereka. Mari kita buka perbendaharaan gunung abadi dan menuai rampasan kita, kata pagoda kecil itu. Ia menambahkan, mengatakan, karma kali ini akan ditambahkan ke tubuh Anda.
Kami menyelamatkan orang tua saya dulu, kata si Hao. Dia kemudian menambahkan, tambahkan semua karma ke saya. Tempat ini halus dan elegan. Ada danau biru, beberapa bangunan kuno, serta hutan bambu. Esensi spiritual di sini sangat kaya, hampir sampai mencair. Komposisinya seperti sudut marsial Imperial Manor. Si Hao melihat ke kedalaman tempat ini. Ada beberapa rumah di sana yang dibangun dengan gaya masa kecilnya. Tunggu, ada sesuatu yang aneh di sana. Pagoda kecil itu berkata dengan lembut. Ada simbol lain yang tersembunyi di kedalaman formasi ini. Wilayah terdalam sangat unik. Hari ini, kamu sudah memecahkan segel dan melepaskan keberadaan itu, namun kamu masih ingin datang ke sini. Saya tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Kehendak surgawi Gunung 5 fase berfluktuasi keluar. Itu penuh dengan kemarahan. Pelit. Kami hanya ingin membawa 2 orang pergi. Apakah ada kebutuhan untuk sesuatu seperti ini? Pagoda kecil itu berbicara dengan agak acuh tak acuh. Jika ingin membawa orang pergi, apakah pihak lain dapat menghentikannya? Pagoda kecil itu menggantung di atas kepala si Hao. Energi kacau berputar-putar, dan semua formasi terbuka. Seolah-olah dia bepergian di tanah yang datar, si Hao dengan cepat berlari ke dalam. Ayah ibu, si Hao berteriak keras. Dia menunggu begitu lama. Mereka hanya bertemu dalam mimpinya, namun hari ini, mereka akhirnya akan dipertemukan kembali. Dia melihat sosok-sosok yang familiar itu. Dia tidak bisa melupakannya. Selama pertempuran ibu kota batu di masa lalu, si Ziling melancarkan pembantaian besar demi dirinya. Tombak emas dengan marah membantai para penjahat, dan dia meninggalkan klan keluarga dengan kebencian. Dia juga ingat bahwa ibunya membawanya jauh ke perbatasan barat. Tidak diketahui berapa puluh ribu li yang dilalui suami istri itu. Mereka menderita serangan lagi dan lagi, menerima luka berat. Seolah-olah baru kemarin ketika orang tuanya menggendong dirinya yang kekanak-kanakan, wajah mereka dipenuhi dengan keengganan saat mereka membelai tubuhnya yang lemah. Mereka ingin membantunya melanjutkan hidup. Namun, mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Mereka mencari kemana-mana dan akhirnya menemukan tanah leluhur Stone Clan. Mereka ingin menyelamatkannya, tetapi mereka dibiarkan dengan keputusasaan yang tak tertandingi. Keduanya tidak bisa menahan tangis dalam kesedihan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menuju ke Archaic Divine Mountains yang agung. Meskipun mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya besar dan bisa mati kapan saja, keduanya tidak berbalik dan pergi untuk meminta obat. Namun, bahkan itu tidak berguna. Dipenuhi dengan keputusasaan, mereka memasuki wilayah misterius itu. Haur. Ketika suami dan istri melihatnya, suara mereka mulai bergetar. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, mereka masih yakin bahwa orang ini adalah putra mereka. Ini adalah anak dari saat itu, bayi yang mereka tinggalkan di wilayah gurun. Sekarang, dia telah tumbuh dewasa. Segera, kedua individu mulai gemetar. Mereka membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Selama bertahun-tahun, fakta bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi terus-menerus membebani pikiran mereka. Ini adalah jenis penderitaan yang luar biasa. Suami dan istri berteriak keras dan bergegas ke depan. Ini adalah anak mereka. Dia baru saja mengarahkan pedangnya ke dewa dan memandang rendah klan Qin. Dia melepaskan pembantaian ke segala arah, semua demi bertemu dengan mereka. Anak yang telah menderita kemalangan besar telah tumbuh begitu besar sekarang. Dia sekarang adalah pemuda yang brilian yang bisa mengabaikan semua teman sebayanya. Ini membuat mereka benar-benar kewalahan dengan emosi. Meskipun mereka memiliki senyum di wajah mereka, air mata terus mengalir di pipi mereka. Bertahun-tahun telah berlalu, dan semua jenis peristiwa yang banyak dan rumit telah terjadi. Sulit bagi mereka untuk meninggalkan lembah, tetapi hari ini, mereka bertemu lagi, dan mereka akhirnya terhibur. Namun, jauh di lubuk hati, rasa bersalah, penyesalan, rasa malu, dan emosi serupa lainnya pecah. Pada saat ini, hati mereka bergetar. Mereka penuh dengan emosi, dan air mata terus jatuh.
Mereka meneriakkan nama itu. Kegembiraan, rasa bersalah, dan semua jenis emosi rumit memenuhi pikiran mereka. Kedua individu itu hampir tersandung ketika mereka dengan cepat bergegas. Ayah, ibu, air mata jatuh dari mata si Hao. Selama tahun-tahun ini, dia muncul dari gurun besar sendirian. Dia menempa reputasi besarnya sendiri, mengukir jalan yang penuh tawa dan kemarahan, tetapi dia tidak pernah merasakan kesedihan seperti ini sebelumnya. Sejak kecil, dia jarang menangis. Ketika dia tumbuh dewasa, mereka menjadi lebih langka. Namun, pada saat ini, air mata mengaburkan pandangannya. Dia sudah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Nak, itu anakku. Air mata mengalir terus-menerus dari wajah Qin Yining. Si Hao menyeka air matanya dan bergegas maju. Pagoda kecil itu bergetar, dan formasi di semua sisi hancur, menjadi jalur yang datar untuk dilaluinya. Namun, itu masih merasakan perasaan aneh. Ada sebuah altar yang agak aneh. Dengan pagoda kecil di sana, tidak perlu khawatir tentang apapun. Itu menggantung di udara, melindunginya dari segalanya. Dengan langkah kaki tersandung dan wajah penuh air mata, si Ziling dan istrinya bergegas maju. Ada nyala api yang mengamuk di dalam hati mereka yang sulit untuk ditekan. Apakah Anda benar-benar khawatir saya? Meskipun ia merasa sulit untuk percaya, dia masih tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara gemetar. Qin Yining dengan lembut membelai wajah si Hao sambil menatapnya dengan bodoh. Air mata terus mengalir di wajahnya. Bahkan wajah gagah berani si Ziling pun mengeluarkan air mata. Napasnya kasar, dan saat dia meraih bahu si Hao, dia tertawa keras, tetapi air mata masih jatuh. Pada saat ini, mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa, juga kesedihan. Semua jenis emosi ada pada saat yang sama. Ini aku. Si Hao berteriak keras. Dia membiarkan air mata mengalir dengan bebas saat dia dengan keras memanggil ayah dan ibunya. Qin Yining meraihnya ke pelukannya dan menangis, tidak bisa menahan diri lagi. Dia telah merindukannya begitu lama, dan sekarang, dia membiarkan semuanya keluar. Selama bertahun-tahun, dia sering terbangun dari mimpinya hanya untuk menemukan air mata di bantalnya. Si Ziling juga memeluk anggota keluarganya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melakukan yang terbaik untuk menekan emosinya. Sebagai ayah, dia seharusnya seperti gunung besar yang melindungi anak-anaknya. Ia tidak ingin anaknya melihat sisi lemahnya. Keluarga tiga orang itu akhirnya bertemu muka dengan muka. Ada terlalu banyak hal yang ingin mereka katakan, tetapi mereka merasa sulit untuk mengatakannya segera. Kegembiraan dan emosi yang menggetarkan memenuhi hati mereka. Qin Yining membelai wajah si Hao lagi dan lagi. Ketika dia menatapnya dan kemudian memikirkan penampilannya ketika dia masih kecil, dia merasakan gelombang kesedihan, gelombang kebahagiaan, gelombang air mata, gelombang tawa, serta gelombang kekecewaan. Si Ziling terus-menerus menepuk pundaknya, merasakan kebahagiaan yang luar biasa bahwa dia memiliki anak seperti ini. Dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, tetapi tanpa sadar, air mata muncul di matanya lagi. Dia buru-buru berbalik dan menyekannya dengan punggung menghadap si Hao. Anakku telah menderita selama tahun-tahun ini. Ibu dan ayah telah mengecewakanmu, kata Qin Yining sambil menangis. Saat mereka bertemu satu sama lain, sedikit rasa asam dan pahit di dalam hatinya sudah menghilang. Ia bisa merasakan kasih sayang orang tuanya. Emosi ini bukanlah hal-hal yang dapat dipisahkan oleh waktu atau jarak. Meskipun mereka dipisahkan oleh dua wilayah besar, dan meskipun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, saat mereka bergegas menuju satu sama lain, semua jarak di antara mereka telah menghilang. Hanya ada emosi yang bergerak. Ibu, ayah, aku tidak pernah menyalahkan kalian berdua. Aku hanya ingin bertemu denganmu, si Hao berbicara. Sejak dia masih muda, dia selalu melihat bahwa anak-anak lain memiliki ayah dan ibu. Dia sedih karena dia sendirian. Ketika dia dewasa, dia selalu menyapu musuhnya sendirian, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki sedikit kelembutan. Sekarang dia bertemu mereka lagi hari ini, dia sangat tersentuh. Pasangan yang sudah menikah dengan bahagia meneteskan air mata,
tersenyum sambil mengalami emosi yang luar biasa ketika mereka memikirkan bagaimana mereka tidak merawat si Hao setelah bertahun-tahun. Rasa bersalah dan penyesalan mereka semua menyembur keluar. Nak, semua kesalahan ada di tubuh kita, Qin Yining menangis. Saat itu, dengan tingkat kultivasi mereka, tidak mungkin untuk melawan para ahli tertinggi. Di pegunungan Archaik Divine, secara alami tidak ada kemungkinan mereka menerima obat suci. Mereka hanya bisa melakukan perjalanan melalui gurun besar dan memasuki gunung abadi di wilayah misterius itu. Sepanjang jalan, mereka hampir mati berkali-kali. Itu karena si Ziling telah terluka parah saat membawa si Hao keluar dari ibu kota negara batu. Sementara itu, ibu si Hao, Qin Yining, telah mengalami cedera internal sejak lama. Kultivasinya telah mengalami kerusakan sebelumnya. Adapun cedera internal, si Hao telah mendengar tentang beberapa dari ibu dari rindu muda Lightning Clan. Qin Yining datang dari luar wilayah gurun. Dia mendapatkan pengalaman di wilayah gurun, tetapi dia dikomplotkan oleh orang lain. Kultivasinya hampir sepenuhnya hancur, tetapi kemudian, dia bertemu si Ziling. Mereka mengembangkan perasaan satu sama lain, dan akhirnya, mereka bersatu dan menjadi pasangan suami istri. Ketika si Ziling dan istrinya tiba di Gunung Abadi, mereka langsung dipenjara. Dia kemudian menemukan bahwa cedera Qin Yining terkait dengan orang-orang Qin Clan. Si Ziling juga telah menebak fakta bahwa latar belakang istrinya mungkin mencengangkan. Dia menemukan bahwa Gunung Abadi adalah perantara antara alam bawah dan alam yang lebih tinggi, dan bahwa perjuangan melibatkan alam yang lebih tinggi dan meluas ke jebakan 8 wilayah. Qin Yining tidak membicarakannya secara mendalam, dan tidak mudah baginya untuk menanyakannya. Anak yang dilahirkan keduanya benar-benar menghasilkan tulang makhluk tertinggi. Ketika berita itu mencapai Gunung Abadi, itu membuat mereka sangat terkejut dan menciptakan kontroversi besar. Terlepas dari apakah ada perselisihan sebelumnya atau tidak, atau jika itu melibatkan klan di alam yang lebih tinggi, masalah ini penting. Namun, tulang makhluk tertinggi telah dicungkil, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu sulit untuk diambil dan tidak mungkin untuk diganti. Selain itu, ketika berita tiba bahwa orang-orang dari garis keturunan Qin Yining di alam yang lebih tinggi dikalahkan, masalah ini menjadi kurang penting. Pada akhirnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan anak yang telah kehilangan tulangnya yang tertinggi. Namun, mereka memperhatikan Si Yi dengan hati-hati. Alam bawah Gunung Abadi memutuskan bahwa ketika dia dewasa, mereka akan mencabut dia kembali. Mereka tidak bisa meninggalkannya di luar Gunung Abadi. Si Ziling dan istrinya tidak mau. Dia memohon dengan getir untuk kembali ke desa batu untuk memberikan obat suci agar dia bisa merawat anaknya yang menyedihkan. Sayangnya, para tetua Gunung Abadi sangat dingin. Mereka tidak menyetujui permintaannya dan mengatakan bahwa melakukan hal seperti itu hanya akan sia-sia dan tidak akan dapat menyelamatkan nyawa seorang anak yang sekarat. Kata-kata itu memberikan pukulan berat bagi pasangan yang sudah menikah, membuat mereka sangat terluka di dalam. Setelah itu, mereka dipenjara di dalam lembah dan tidak diizinkan untuk pergi. Namun, keadaan berubah menjadi lebih baik. Alam yang lebih tinggi ingin melaksanakan proyek kelahiran kembali makhluk tertinggi. Mereka ingin mereka melahirkan lagi, karena anak pertama mereka telah dilahirkan secara alami sebagai makhluk tertinggi. Biasanya, jika mereka memiliki anak lagi dan berharap untuk makhluk tertinggi lainnya, peluang keberhasilannya tidak terlalu besar, tetapi ada harapan. Ada catatan serupa tentang hal seperti itu dalam teks-teks kuno, dan bahkan jika itu tidak berhasil, garis keturunan anak kedua masih tidak biasa. Tentu saja, alasan utama mereka memperoleh informasi ini adalah karena klan Qin dari alam yang lebih tinggi dengan sungguh-sungguh meneliti topik ini. Mereka mulai menyimpulkan berbagai hal, dan setelah itu, mereka mengirim orang untuk mengirimkan sepotong tulang surgawi yang misterius. Selain itu, ada semua jenis obat-obatan berharga juga, serta banyak resep rahasia. Namun, ini diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat pertama, takut bahwa orang lain di alam yang lebih tinggi akan mempelajarinya. Mereka dengan sengaja melakukan ini di alam rendah.
Klan Qin memperjelas bahwa jika mereka menghasilkan anak kedua, ada kemungkinan besar mereka akan menggunakan ini sebagai dalih untuk menyelamatkan anak pertama. Mereka akan menggunakan darah esensi yang kuat untuk memberi makan anak lumpuh yang lemah. Mereka juga menyatakan bahwa bahkan obat-obatan suci pun tidak dapat menyelamatkan si Hao. Hanya darah esensi yang kuat dan serupa yang cukup. Di dalam hati pasangan itu, hanya ada si Hao. Selama dia bisa terus hidup, mereka bisa menanggung apa saja. Mereka bahkan rela menggunakan anak kedua untuk menyelamatkan yang pertama. Namun, Klan Qin kembali pada kata-kata mereka. Mereka tidak mengizinkan mereka pergi dan mengabaikan permintaan mereka. Anakku, ibumu telah mengecewakanmu. Hanya setelah mengancam dengan kematian, kami membuat anggota klan setuju untuk membawa kami ke desa batu untuk menemukanmu. Qin Yining diam-diam meneteskan air mata. Mereka memikirkan banyak hal dari masa lalu, mengisinya dengan penyesalan dan kesengsaraan. Ketika dia dan si Ziling kembali ke desa batu, mereka benar-benar hancur. Mereka hanya melihat reruntuhan tandus dan tandus yang membentang ratusan ribu li. Itu telah lama dibersihkan dengan tidak ada yang tersisa. Itu sampai pada titik di mana bahkan tidak ada serangga yang hidup. Pada saat itu, semua harapan mereka telah berubah menjadi debu. Si Hao terus meneteskan air mata. Dia tahu bahwa kekacauan pasti disebabkan oleh Heaven Swallowing Sparrow dan Qi saat memperebutkan harta gunung, dan itulah mengapa mereka melewatkan kesempatan ini. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, mereka akhirnya dipertemukan kembali. Meskipun ada kesedihan, ada lebih banyak kebahagiaan. Bagian terdalam dari si Hao merasa puas. Air mata mengalir di wajahnya yang tersenyum saat dia merasakan gelombang kasih sayang yang mendalam. Jangan salahkan adik laki-lakimu, jelas bahwa ketika suami dan istri merobek kekosongan, mereka melihat si Hao berdiri menentang saudaranya dan bahkan mengambil tindakan terhadap satu sama lain. Mereka membuka mulut mereka. Ada terlalu banyak hal yang ingin mereka katakan, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka berharap anak-anak mereka bisa bergaul satu sama lain. Si Hao mengerti apa yang mereka coba katakan. Dia dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, "Aku dan adik laki-laki adalah saudara. Kami akan saling menjaga satu sama lain." Ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada dia, air mata mengalir dari wajah Qin Yining. Tahun itu ketika mereka kembali dari 100.000 li tanah kosong yang dibersihkan dengan darah, semua harapan pasangan menikah ini berubah menjadi debu. Hati mereka merasa bahwa segala sesuatunya suram, dan mereka penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Mereka memikirkan anak yang mengalami nasib yang begitu menyedihkan. Sulit bagi mereka untuk menghilangkan pikiran seperti itu, dan mereka tidak bisa melupakan masa lalu. Si Hao muda sangat menggemaskan dan kuat. Dia adalah makhluk tertinggi yang lahir secara alami, namun tulang makhluk tertingginya dicungkil oleh orang lain dan dibiarkan dalam keadaan lemah yang tak tertahankan. Pada akhirnya, dia dipindahkan ke Stone Village dalam keadaan hampir sekarat, seolah-olah nyawanya akan habis setiap saat. Selama ini, pasangan suami istri selalu tenggelam dalam siksaan. Pada akhirnya, yang memungkinkan mereka keluar dari kegelapan adalah anak kedua mereka. Dia juga muda dan lembut, dengan mata besar dan cerah dan juga sangat imut. Keduanya akhirnya mempercayakan segalanya padanya, mengembangkan harapan dalam diri mereka lagi. Untuk alasan ini, mereka juga menamai anak kedua mereka, Hao, melanjutkan nama putra sulung mereka. Mereka terus memanggilnya si Hao. Mereka sangat merindukan anak mereka sebelumnya dan tidak bisa melupakannya. Sayangnya, sejak dia lahir di Gunung Abadi, ada banyak hal yang sulit untuk diubah. Anak kedua mendapat perhatian khusus oleh klan Qin, dan dengan harapan besar yang diberikan padanya, nama belakangnya diubah menjadi Qin, jadi dia menjadi Qin Hao. Putra kedua menerima pendidikan klan Qin. Bakatnya yang menakjubkan terungkap, dan dia benar-benar kuat hingga tingkat yang menakutkan. Klan mulai sangat menyayanginya. Si Ziling dan istrinya tidak bisa menghentikan orang-orang klan Qin untuk mengubah nama keluarga anak kedua mereka, jadi mereka akhirnya memanggilnya Hao-er. Mereka berhasil melewati kesedihan awal mereka dan menempatkan semua perhatian mereka pada putra kedua ini,
berharap dia dapat tumbuh dengan sehat dan tanpa kekhawatiran. Bagaimanapun, klan Qin dengan sepenuh hati membesarkannya, memberi anak ini sumber daya yang cukup. Ini bukan sesuatu yang akan ditolak oleh suami dan istri. Tidak perlu diragukan lagi cinta orang tua kepada anak-anak mereka. Keduanya sangat mencintai anak kedua mereka, meskipun jumlah waktu dia di sisi mereka jauh lebih sedikit daripada ketika dia bersama klan Qin lainnya. Suatu hari, sengaja atau tidak, beberapa orang dari klan Qin memberitahu anak ini bahwa ia dilahirkan demi menyelamatkan anak pertama dari orang tuanya. Mengapa? Qin Hao muda tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Seseorang dari klan Qin kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia masuk ke dunia ini dengan tujuan besar, dan itu adalah untuk menyelamatkan seorang anak dari masa lalu. Mereka juga mengatakan kepadanya bahwa jika anak itu diselamatkan, maka untuk beberapa tahun ke depan, dia akan sangat lemah. Darah esensinya dibutuhkan sebagai makanan obat. Hari itu, Qin Hao menangis dengan keras, terus-menerus meneteskan air mata. Dia menemukan orang tuanya dan bertanya dengan keras apakah dia hanya pengganti. Dia bertanya kepada mereka apakah memang ada kakak laki-laki, dan apakah dia dilahirkan murni untuknya. Si Ziling dan istrinya merasa sangat sedih, tetapi mereka menggunakan suara lembut untuk memberitahu dia bahwa memang ada kakak laki-laki sebelumnya, tetapi dia sudah meninggal. Mereka tidak akan pernah bisa bertemu dengannya, dan Qin Hao bukanlah penggantinya. Mungkin ketika anak ini pertama kali datang ke dunia ini, mereka ingin menggunakannya untuk menyelamatkan anak pertama mereka, tetapi mereka tetap tidak akan pernah membahayakan hidupnya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah anak mereka sendiri. Selain itu, setelah Si Hao meninggal, pasangan yang sudah menikah memusatkan semua kasih sayang mereka padanya. Pada kenyataannya, sebagai ayah dan ibu, bagaimana mungkin mereka tidak mencintai anak mereka sendiri? Ini terutama terjadi setelah anak pertama hilang. Keduanya lebih menghargai putra kedua mereka. Namun, Qin Hao terus mengingat bahwa dia dulu memiliki seorang kakak laki-laki. Tetua Qin Clan terus memberitahunya bahwa orang tuanya hanya memiliki dia untuk menyelamatkan kakak laki-laki itu. Si Ziling secara alami membenci klan Qin. Bagaimana mereka bisa mengajar seorang anak seperti ini dan menanam benih jenis ini? Hal-hal yang menyedihkan telah berlalu, jadi mengapa ada kebutuhan untuk memberitahu seorang anak? Namun, mereka berdua tidak bisa mengubah apapun. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan adik laki-lakimu. Dia hanya seorang anak kecil, dan itu adalah sesuatu yang selalu mengganggunya. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak bisa dibandingkan denganmu di hati kami. Qin Yining berbicara seperti ini lagi. Si Hao bisa merasakan bahwa ayah dan ibunya sangat menyayangi adiknya itu. Mereka terus-menerus menjelaskan karena takut tidak akan cocok. Ayah, ibu, aku tahu bahwa bagaimanapun juga, dia adalah adikku tersayang, anggota keluarga dekat, kata Si Hao lembut sehingga mereka tidak perlu mengatakannya lagi. Keduanya mengangguk. Mereka menarik tangannya dan terus berbicara tentang masa lalu. 2 tahun lalu, berita tentang pertempuran besar kedua batu membuat setiap wilayah sangat terguncang. Qin Hao tiba-tiba menemukan bahwa kakak laki-lakinya tidak meninggal, dan sebagai akibatnya mulai membandingkan dirinya dengan Si Hao. Jika kakak laki-laki yang begitu kuat yang kekuatannya mengguncang dunia kembali, bagaimana perasaan orang tuanya? Ini adalah sesuatu yang membebani pikirannya sejak dia masih kecil. Dia ingin membandingkan dirinya dengan kakak laki-lakinya. Pertempuran dua batu berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Si Ziling dan istrinya terkadang menerima informasi bahwa putra sulung mereka yang lemah sebenarnya masih hidup dan menjadi sangat luar biasa, mengabaikan semua teman sebayanya. Mereka langsung meneteskan air mata kebahagiaan yang luar biasa. Itu juga hari ketika mereka melihat sedikit rasa sakit di dalam hati Qin Hao. Nak, kamu tidak mengerti betapa bahagianya kami ketika kami mengetahui bahwa kamu masih hidup. Seolah-olah kami tidak merasa menyesal lagi. Qin Yining adalah ibunya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Pertarungan 2 tahun lalu mengguncang segalanya di bawah langit. Nama batu kecil itu bergema ke segala arah,
dan bahkan wilayah misterius itu tahu keberadaannya. Pasangan suami istri itu merasa bersalah tetapi sekaligus bangga. Itu adalah anak mereka, yang, bahkan tanpa bergantung pada mereka, bangkit menjadi hebat dan membuat namanya mengguncang dunia dengan caranya sendiri. Sayangnya, setelah pertempuran itu, batu kecil itu langsung menghilang. Hanya setelah menghilang selama 2 tahun dia muncul kembali. Aku benci gunung abadi, si Ziling berkata sambil mengerutkan kening. Itu karena berdasarkan apa yang dia katakan, bahkan pertumbuhan Si Yi adalah karena beberapa keterlibatan gunung abadi, secara tersembunyi menyediakan sumber daya melalui danau roh iblis. Itu semua demi mencabut tulangnya yang berharga ketika dia dewasa. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pertempuran antara dua batu terjadi di alam dewa kekosongan. Bahkan ketika Qin Clan mengirim orang, mereka masih bukan lawan kedua pemuda itu. Namun, mereka tahu di mana tubuh asli Si Yi berada. Itu disembunyikan dengan danau roh iblis, jadi ketika pertempuran berakhir dan dia mati, klan Qin segera bergerak untuk merebut tubuhnya. Apa yang membuat mereka merasa menyesal dan khawatir adalah bahwa legenda abadi, wanita berpakaian abu-abu itu muncul kembali. Dia benar-benar tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia membawa daging Si Yi pergi, meninggalkan rencana mereka untuk memetik obat hebat ini menjadi sia-sia. Si Hao mengerutkan kening. Tidak heran klan Qin mencoba mengikatnya dan merasakan ketakutan seperti itu, serta kekhawatiran dan ketakutan. Sebenarnya ada begitu banyak rahasia yang mereka sembunyikan. Yang pertama adalah kekalahan garis keturunan ibunya di alam yang lebih tinggi, dan bahwa mereka terjebak di sini. Yang kedua adalah bahwa ketika dia berada pada napas terakhirnya, Qin Clan dengan dingin menolak untuk membantu, dengan kejam memberitahu orang tuanya bahwa mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan obat suci. Yang ketiga adalah bahwa demi memetik obat yang hebat, mereka bahkan membantu Si Yi dalam pertumbuhannya. Dengan semua hal ini terjadi secara berurutan, bagaimana mungkin Gunung Abadi tidak merasa khawatir? Mereka takut dia akan mengetahui segalanya setelah bertemu dengan ibu dan ayahnya. Ada yang aneh, pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Itu menatap altar di sini terus-menerus. Itu jelas merasakan aura makhluk tertinggi. Apakah ini langkah pertama dalam menghasilkan makhluk tertinggi muda secara artifisial? Itu sangat terkejut. Apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh rencana kelahiran kembali makhluk tertinggi klan Qin? Tampaknya membutuhkan bantuan orang-orang seperti Qin Hao dan Si Hao. Sudah lama mendengar tentang masalah ini. Kata-katanya menyela keluarga tiga. Dia segera memikirkan kakeknya dan merasakan gelombang urgensi. Dia ingin memahami kebenaran. Dia sangat khawatir, karena kakeknya membayar begitu banyak untuknya. Ketika kakek 15 disebutkan, Si Ziling dan istrinya juga sangat marah. Orang tua itu membawa Aman ke Gunung Abadi, dan setelah mengungkapkan tujuannya, dia dibimbing ke sini. Ketika dia mengetahui bahwa pasangan yang sudah menikah itu dipenjara, dia meledak dengan amarah. Dia ingin menyelamatkan putranya dan istrinya, tetapi pada akhirnya dia bukanlah lawan bagi seorang ahli tertinggi. Dia dipukuli sampai dia batuk darah. Pahlawan besar, dewa iblis hebat, dipermalukan di sini. Darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Klan Qin, Gunung Abadi. Si Hao meraung dengan kemarahan yang tak tertandingi. Meskipun dia telah membunuh Qin Zhan, masih ada kemarahan besar di dalam dirinya. Jangan khawatir. Sebentar lagi, kami akan merampok perbendaharaan Immortal Mountain tanpa meninggalkan satu hal pun sebagai kompensasi. Kemudian, kita bisa membantai jalan kita ke alam yang lebih tinggi. Pagoda kecil itu mendesak. Apakah kakek dan Ahman benar-benar memasuki alam yang lebih tinggi? Si Hao bertanya. Dia merasa sangat gelisah di dalam hati. Si Ziling mengangguk. Saat itu, dia memanggil Qin Hao, karena bagaimanapun, putra kedua menerima sedikit kasih sayang dari leluhur tua Gunung Abadi dan bisa membuat banyak hal terjadi. Hari itu, Si Ziling memperingatkan Qin Hao berulang kali bahwa Dewa Iblis Agung adalah kakeknya sendiri, dan dia pasti harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Dia harus membantu kakeknya dan Ahman ke dalam formasi transportasi agar mereka bisa melarikan diri.
Qin Hao akhirnya menyelesaikan tugas ini, tetapi dia tiba-tiba mengirim mereka ke formasi kuno, dan setelah diaktifkan, itu benar-benar mengarah ke alam yang lebih tinggi. Ini, Si Hao terdiam. Nak, mengetahui bahwa kamu masih hidup adalah hal yang paling membahagiakan bagi kami. Kami belum pernah merasa begitu diberkati sebelumnya. Qin Yining tersenyum saat air mata mengalir di wajahnya. Anakku, meskipun kehilangan tulang makhluk tertinggi, masih bangkit menjadi kebesaran. Dia dapat mengabaikan dunia di bawah langit dan menunjukkan penghinaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar seseorang yang mempesona masa lalu dan sekarang. Si Ziling sangat bangga pada Si Hao, dengan paksa menepuk bahu Si Hao dengan paksa. Tidak jauh, seorang pemuda berdiri di sana sambil melihat mereka. Dia mengenakan pakaian pertempuran perak dan mengalir dengan aura surgawi. Di tangannya ada tombak perak. Dia benar-benar pendiam. Nak, cepat dan datang. Ini kakak laki-lakimu tersayang. Qin Yining memperhatikan putra keduanya. Dia menyeka air matanya dan memanggilnya. Nak, cepatlah, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Si Ziling juga berkata. Qin Hao berjalan mendekat. Pakaian pertempuran peraknya bersinar, membuatnya terlihat sangat tidak biasa. Meskipun wajahnya masih muda dan lembut, dia masih terlihat seperti anak dewa. Seluruh tubuhnya bersinar. Hanya saja, dia agak pendiam. Dia memandang Si Hao, lalu dia melihat orang tuanya. Dia jelas mendengar kata-kata yang baru saja mereka ucapkan. Si Hao telah mengalami banyak kesulitan, yang membuatnya dewasa jauh lebih awal. Ketika dia melihat adik laki-lakinya, dia mengerti bahwa dia masih anak-anak pada akhirnya, dan masih agak lembut. Apakah dia merasa seperti Si Hao mengambil tempatnya di hati orang tuanya? Adik laki-laki, bagaimanapun, kami adalah anggota keluarga terdekat. Di masa depan, tidak peduli apa, kita masih saudara dekat. Aku akan menjagamu. Si Hao berbicara sambil penuh emosi. Aku tidak membutuhkannya. Aku akan menjadi orang yang paling kuat di dunia ini. Kata Qin Hao. Bagus, adik laki-laki akan menjadi orang yang paling kuat, jadi jaga saja kakakmu. Si Hao tersenyum dan berkata. Jika seluruh dunia melihat bahwa Si Hao, batu kecil yang selalu memandang rendah orang-orang di sekitarnya mengucapkan kata-kata ini, mereka pasti akan heran dan menolak untuk mempercayai hal seperti itu. Ada yang salah. Ada aura kuat yang mendekat. Siapa ini? Pagoda kecil itu tiba-tiba terguncang. Di kejauhan, sayap emas keberadaan abadi menutupi langit. Cahaya warna-warni emas berkembang, menghancurkan dunia tanpa batas dengan tekanannya. Dia seperti penguasa iblis yang tak tertandingi. Gunung 5 fase terus menyerang, tetapi masih terlalu sulit untuk menekannya. Tepat pada saat itu, gelombang aura yang luar biasa tiba-tiba muncul. Itu sangat menakutkan. Gunung abadi terguncang, dan seluruh wilayah misterius terpengaruh. Pasti ada keberadaan yang tak terbayangkan yang akan turun. Dewa surgawi abadi, apakah kamu akan dengan paksa memasuki alam bawah? Apakah Anda menjadi cemas? Pagoda kecil itu bertanya dengan sangat terkejut. Film pun berakhir.